Anda pernah melihat kartu kecil seperti ini bertuliskan nama Visa? Mungkin banyak di antara Anda masih memegang kartu ini. Kartu bertuliskan Visa ini bisa menggantikan peran uang tunai, diterima di mana saja di seluruh dunia, terutama di tempat-tempat yang bertuliskan nama Visa. Artinya tempat itu menerima pembayaran non-tunai cukup dengan Anda memberikan kartu tersebut untuk digesek. Setiap detik lebih dari 50.000 transaksi terjadi di seluruh dunia dan sebagian besar menggunakan Visa sebagai alat pembayaran menggantikan uang tunai. Visa seperti kartu ajaib, bisa dibawa lintas batas, diterima oleh merchant yang memasang nama Visa juga. Saham ini mengalami tekanan jual akhir-akhir ini di pasar saham Amerika. Sebagai investor, kadang bad news bagi orang lain belum tentu bad news bagi kita, malah mungkin menjadi good news. Visa bukan bank, melainkan jaringan pembayaran global. Ia tidak memberi pinjaman, tapi memproses transaksi antara konsumen dan merchant atau antara konsumen dengan pihak-pihak lain yang memasang logo Visa di tempatnya. Visa bisa dianggap sebagai mesin penyedia sistem transaksi global yang bekerja di belakang layar yang menghubungkan bank pembeli, bank penjual, dan merchant. Setiap kali kartu dipakai sistem ini akan bekerja. Pendapatan utama berasal dari biaya pemrosesan dan layanan transaksi. Dengan miliaran kartu aktif dan jutaan merchant, Visa setiap detiknya akan menghasilkan uang. Dari sinilah sumber pendapatan Visa dihasilkan. Visa memanfaatkan kemajuan teknologi menciptakan bisnis baru yakni ekonomi digital, stabil, dan sulit ditandingi. Visa mulai melakukan IPO di tahun 2008 di harga $44 dalam situasi ekonomi yang sulit saat itu di Amerika. Setelah krisis ekonomi mereda, bisnis Visa mulai mengalami pertumbuhan eksponensial didukung juga revolusi di bidang smartphone dan era e-commerce atau belanja online. Investor melihat saat itu bisnis Visa minim dengan resiko gagal, karena Visa hanya mendapatkan fee dari setiap transaksinya. Visa tidak seperti bisnis lainnya yang menjual produk, tetapi Visa membangun sistem teknologi yang memampukan orang melakukan transaksi cross-border. Gross margin tinggi menunjukkan Visa merupakan contoh model bisnis yang sangat efisien. Visa hanya menyediakan jaringan transaksi, sehingga biaya operasional relatif kecil dibanding pendapatan. Visa punya economic moat yang kuat, kompetitor sulit menandingi efisiensi dan skala globalnya. ROI tinggi dan konsisten menunjukkan Visa punya keunggulan kompetitif berkelanjutan, brand kuat dan tahan krisis. Bahkan saat ekonomi melambat, transaksi pembayaran tetap berjalan. ROI tinggi membuktikan Visa tetap bisa menjaga profitabilitas. Dari sejak IPO di 2008, saham Visa selalu mengalami pertumbuhan, pernah mengalami koreksi di tahun 2020 dan 2021 di mana maksimum koreksi bisa mencapai sekitar 30% dari level tertingginya. Namun setelah itu saham Visa kembali menguat. Koreksi yang terjadi pada saham Visa dipandang banyak investor sebagai peluang untuk mencari untung. Karena memang model bisnisnya yang stabil dan kokoh serta selalu memberikan dividen yang cenderung meningkat di setiap kuartalnya. Ancaman terbesar dari Visa saat ini datang dari kebijakan pemerintah di setiap negara, seperti yang baru-baru ini terjadi pada pemerintah Amerika sendiri. Pemerintah Presiden Trump mengajukan proposal untuk membatasi tingkat suku bunga kartu kredit hanya 10% mulai Januari 2026. Hal ini telah menggoncangkan sektor finansial di Amerika. Kebijakan ini dilakukan semata melindungi rakyat Amerika dari beban bunga tinggi akibat menggunakan kartu kredit. Perkembangan terakhir, pemerintah Inggris juga berencana akan mengambil kebijakan serupa untuk melindungi rakyatnya. Ancaman lainnya seperti dari sektor fintech dan kripto bahkan Mastercard sendiri bukanlah suatu masalah yang besar karena fundamental bisnis yang dibangun Visa sudah sangat kokoh. Investasi di saham Visa sangat cocok untuk investor yang pola investasinya jangka panjang. Visa tidak cocok untuk para trader atau untuk mereka-mereka yang ingin hit and run di market. Visa hanya cocok untuk mereka yang mengejar pertumbuhan yang stabil dari suatu bisnis.
Makanya harga saham Visa yang dalam beberapa hari mendatang kemungkinan akan mengalami tekanan jual, akan dipandang oleh investor yang mengejar pertumbuhan sebagai peluang. Bad news bagi orang lain, bisa menjadi good news bagi para investor. Salah satunya mungkin ada di antara Anda yang mengintip dan memanfaatkan peluang ini. Selanjutnya akan kita bahas mengenai valuasi saham Visa ini, sampai sejauh mana potensi koreksinya, katakanlah 30% kira-kira di level berapa harganya. PE di level optimis merupakan wilayah premium, sementara antara PE level historis dan PE level optimis adalah wilayah overvalue. Antara PE level historis dan PE level konservatif adalah wilayah undervalue. Saat ini harga Visa berada sedikit di bawah level PE historis. Ada kemungkinan jika tekanan pasar berkepanjangan, harga saham Visa akan mendekati level konservatif, atau bisa 10-20% berada di bawah level PE konservatif, dan jika hal ini terjadi maka Visa masuk di wilayah margin of safety, harga sudah tidak kemana-mana lagi tinggal menunggu momentum saja. Dalam banyak kasus untuk saham-saham megacap dengan fundamental bisnis yang kuat dan stabil, jarang sekali mendekati level PE konservatif apalagi melewatinya. Untuk itu terus amati pergerakan saham Visa ini dalam beberapa hari mendatang. Perhatikan harga di level masing-masing, baik konservatif, historis, dan optimis. Visa adalah perusahaan dengan fundamental bisnis yang kuat, economic moat yang besar, arus kas besar, harga premium, dan tetap ada risiko. Jangan lupa like dan subscribe, dan saham apalagi yang Anda pingin dievaluasi, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.